Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang proses penyetelan klep Grand Max atau Xenia, Avanza, Terios, bisa seperti ini semua cara menyetelnya. Pertama-tama terlebih dahulu kita harus pasang klepnya tanpa memasang per, dan jangan lupa dikasih pelumas di as klepnya, di batang klepnya, agar tidak menjadi kerusakan pada seal klep. Jadi ini kita lumasi dulu terlebih dahulu agar pemasangan menjadi mudah dan seal klep tidak rusak. Di sini kita menyetel semua klep. Biasanya yang paling rapat itu apabila penggantian klep baru itu adalah klep ini yang harus kita setel. Oke guys, ini kita mau menyetel ya. Pada saat menyetel jangan dipasang dulu pernya, langsung aja koinnya yang kita pasang agar lebih mudah untuk menyetel. Ini menyetelnya kita memampas klepnya ya. Kita gerinda klepnya sampai ukuran yang tertentu. Oke guys, kita lanjut. Kita lumasin dulu koinnya. Ingat jangan dipasang lupernya ya. Kita lumasi semua, dan kita pasang semua koin-koin klepnya ini. Oke, kita pasang semua koinnya. Oke guys, perhatikan kalau bisa waktu melepas, perhatikan di sini ada nomor biasanya. Kalau mau halus bunyinya jangan sampai teracak. Apabila teracak, repot kita nyusunnya. Oke, ini pasangan koin yang terakhir. Ingat jangan sampai teracak nomornya ya. Selanjutnya siapkan gerinda untuk memotong klep dan pasang as klep atau camshaft, dan beri pelumas pada dudukan camshaft dan koin. Pokoknya bagian yang bersinggungan harus kita lumasi agar tidak menjadi keausan. Kita pasang camshaft dulu. Pada saat pemasangan camshaft harus dielap guys. Kita memang kerja kita ini kotor, tapi tetap harus bersih ya bagian dalam ini. Memang kita julukan kita kuku hitam, tapi biarpun hitam-hitam kotor tetap harus kebersihan dijaga. Kita ini sama saja seperti dokter, bagian dalamnya harus steril ya, harus bersih dari kotoran, debu maupun gram-gram besi yang lengket di permukaan. Apalagi permukaannya itu berputar atau berotasi. Itu kalau kotor bisa menyebabkan keausan dan kegagalan fungsi pada komponen tersebut. Jadi perhatikan betul-betul, dielap betul-betul. Kalau saya menggunakan tisu guys, saya satu mobil itu satu tisu biasanya. Kalau untuk pembongkaran overhaul engine, overhaul Dexel seperti ini, pasti saya habis satu tisu untuk mengelap. Tapi ya bukan kita juga yang bayar, kita masukin ke nota tisu itu. Jadi jangan pelit-pelit, kita jangan sungkan-sungkan, tidak ada alasan apapun untuk membuat mobil itu bersih dan kerjaan maksimal. Dan ini perhatikan, pada saat pemasangan cap ini pada unit Grand Max Avanza itu ada nomor. Biasanya nomornya itu berurutan. Nah, nomor-nomor seperti ini harus kita pasang di tempatnya. Jangan sampai kebalik. Itu biasanya ada nomor I, I2, seterusnya sampai I4. I2, I3, I4. Itu berarti intake guys. Intake berarti in masuk,
bagian klep masuk atau kemsa masuk. Kalau E itu exhaust manifold, berarti bagian buang. Exhaust manifold berarti di bawahnya. Kalau ini kan, kalau untuk ini Grand Max itu ngadap ke atas. Kalau untuk ini Avanza dia kanan kiri, bagian sebelah kanan supir itu I, impact, bagian masuk. Dan sebelah kiri bagian penumpang untuk unit Avanza Terios karena mesinnya tegak itu X. X itu berarti exhaust manifold. Sama dia seperti itu, berurutan. Nah itu saya pasang E4, E5, dan tanda panahnya diperhatikan, harus ngadep ke depan, jangan kebalik. Kalau kebalik dia bisa ngejam, karena takup itu sudah diukur, sudah di center, jadi tidak boleh ketukar-tukar, tidak boleh terbalik ya guys. Kalau terbalik biasanya takup itu yang kalah, karena takup itu terbuat dari alpaka, sedangkan kemsatnya dari besi, jadi harus diperhatikan. Dan setelah itu semua sudah terlewati, kebersihan sudah kita jaga, arah panah takupnya sudah benar, kita kencangkan guys. Mari kita lakukan proses penyetelan. Oke, apabila semua sudah kencang, mari siapkan puller untuk penyetelan klep. Nah ini seperti ini, kita bersihkan dulu pullernya dari kotoran-kotoran maupun geram-geram besi yang tersisa. Harus steril betul guys, ini guys, tisu berserakan sampai ini. Jadi cara menyetelnya seperti ini. Penyetelan versi bengkel kami yang telah teruji dan telah terbukti cara penyetelan yang akurat. Kita tes dulu bagian yang paling kecil, yaitu 0,10 mm. Situ sudah tertulis 10. Kita tes apakah 10 ini kerapatan atau tidak. Nah kita tes kerapatannya. Apabila dia rapat, klep yang di belakang itu bermain seperti ini. Nah kalau dia kerapatan, bisa kita coba, kita tes, kita pasang, dia pasti bermain guys. Nah seperti ini ya, kita coba, kita pasang. Nah pasti dia bermain di situ. Kita masukkan pullernya, lalu kita tekan klepnya. Apabila dia bermain, berarti klepnya masih nekan. Nah yang itu perlu kita jaga dan perlu kita setel, kita potong. Nah seperti itu guys, itu saya masukkan pullernya dan saya tarik. Nah dia bermain seperti itu. Nah ya, tahan aja. Makanya dari itu tidak dipasang per dulu pada saat penyetelan, jadi enak kita untuk menyetel klepnya. Jangan kita papas poinnya karena agak susah, mending kita papas klepnya saja ya, seperti itu. Lalu kita coba memotongnya juga harus pakai perasaan, jangan kebanyakan. Apabila kebanyakan, pasti yang terjadi oversize, ukurannya bisa oversize ya. Itulah yang menyebabkan ngerecek pada mesin ini, seperti mesin jahit. Minimal kalau untuk Grand Max ini ukuran innya itu paling besar lah itu 20 kalau versi saya ya. Paling kecil bisalah kita ambil 10 lah, itu paling kecil kalau bisa. Kalau untuk Grand Max ini kalau bisa ukurannya agak besar lah, supaya agak lama proses pemakaiannya ya. Nah setelah kita potong, kita cek lagi yang 10 itu apakah longgar. Nah, apabila longgar, kita tes lagi, naikkan lagi ukurannya ke 13. Apabila 13 agak
lobok, kita masukkan lagi 15. Seperti itu. Nah, apabila sudah pas, terasa tidak ada yang mengganjal lagi di klepnya, 15 tidak mengganjal dan 18 mengganjal, sudah cukup. Berarti 15 sudah ukuran yang ideal untuk sebuah mesin seperti ini. Oke guys, seperti itu kurang lebih sama. Terus berurutan, kita cek berurutan terus. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Dan yang perlu diperhatikan itu, pengukuran celah klep harus bersih dan pemotongan klepnya harus sabar, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan selesai.